Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan tawassul dengan karunia Allah. Dengan apa yang pernah Allah berikan kepada kita. Kan Allah sudah ngasih kita banyak jemaah. Jadi jangan jadi orang yang lupa dengan kebaikan Allah. Seakan-akan Allah itu gak pernah ngasih sama kita. Ada seorang yang berkata, Ustaz, ana ini udah berdoa Ustaz. Taib, ana tanya. Antum udah berdoa. Berapa banyak doa antum yang Allah kasih. Dan berapa banyak yang antum tidak pernah pinta Allah kasih. Kita gak minta dikasih. Kita minta kaki kita sehat. Karena kan gak pernah minta kita jemaah. Kita gak pernah minta supaya kita gak tabrakan. Tapi Allah selamatkan kita berulang kali. Itu karunia Allah Azza wa Jalla. Kita bisa makan enak gak sakit. Sebagian orang makan muntah-muntah jemaah. Kita gak pernah minta. Maka tolong ketika berdoa juga beliau menyebutkan ingat dengan kebaikan yang sudah pernah Allah berikan kepada kita. Dan karunia yang gak pernah berhenti yang Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi Zakaria ketika beliau berdoa, beliau berdoa minta anak puluhan tahun. Ya. Tapi apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah merasa sengsara menderita dengan berdoa kepadamu. Para ulama menyebutkan, Nabi Zakaria seakan-akan menyebutkan, sudah banyak doa-doa kau kabulkan ya Allah. Jangan kufur sama nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi malam yasta'jil. Allah akan kabulkan doa hamba selama dia gak tergesa-gesa. Akhirnya sahabat tanya, kaif yasta'jil? Gimana orang itu tergesa-gesa berdoa? Dia mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu. Falam ara yustajab. Aku sudah berdoa, aku sudah mohon. Aku lihat kok kayaknya gak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ini orang kufur sama nikmat Allah. Karena ada sebagian kita itu sampai titik jenuh berdoa. Maka jangan lupa yang sudah Allah berikan kepada kita banyak. Itu kita sebutkan ketika berdoa. Maka Nabi Zakaria, beliau menyebutkan bahwa beliau gak pernah menderita. Syekh Mustafa mengatakan ini, na'am, seakan-akan, atau ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, seakan-akan Nabi Zakaria ketika mengatakan, aku tidak pernah sengsara, menderita dengan berdoa kepadamu, seakan-akan beliau mengatakan, ya Rabbi, ya da'imal ata', wahai Rabbku yang selalu memberi, ya man takarramta alayya, walam tarudda da'awati, wahai yang terus berbuat baik kepadaku, dan tidak menolak doa-doaku. Walam taj'alni min qablu mahruman. Engkau tidak pernah menjadikan aku sebelumnya orang yang terlarang dari kenikmatan yang kau berikan. Walam taj'alni min qablu syaqiyan birraddi wal hirman. Enggak pernah ditolak sebelumnya ya Allah sama engkau ya Allah. Istajabta da'wati. Engkau sudah kabulkan doa-doaku ya Allah. Aku minta lagi ya Allah. Gitu jemaah. Enggak apa-apa kan Ustaz. Jaluk sama Allah Azza wa Jalla. Jadi orang itu kalau tahu ada berdoa, insya Allah selain akan menjadi pahala doa ini. Jadi kadang-kadang antum melihat anak Ustaz setahun Ustaz berdoa Ustaz. Masya Allah, berapa banyak pahala antum. Bukankah doa itu ibadah? Jadi selama setahun antum beribadah kepada Allah dengan berdoa. Coba dikabulkan, berhenti antum beribadah. Dalam bab doa ini, selesai sudah urusannya. Berapa banyak di antara kita yang dahulu sering sholat malam. Berhenti sholat malamnya. Kenapa? Wis lunas utangnya. Alhamdulillah. Loh iya. Satu hari lunas sembahyang terus. Masya Allah. Jam 3 bangun. Kenapa ya Allah besok ini ada tagihan yang datang. Jadi doa terus. Lunas berhenti. Puasa sunnah juga seperti itu. Supaya kita tahu bahwasanya ditundanya dikabulkan doa itu sebenarnya kemuliaan Allah buat kita. Allah ngasih lagi sama kita. Jadi sampai dalam penundaan Allah itu karunia Allah buat kita. Makanya jangan tergesa-gesa. Jangan mengatakan aku suwi Ustaz, anaknya 10 tahun gak punya anak Ustaz. Ada yang mengatakan 10 tahun gak punya anak. Wah alhamdulillah antum. 10 tahun gak punya anak. Bayangin dihitung doa antum 10 tahun. Coba antum punya anak 2 tahun setelah menikah, nggak doa antum. Coba melihat dari kacamata yang lebih indah jemaah. Bahwa sejatinya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Kemudian kalau kita lihat
doanya malaikat di surat Ghafir ayat 7. Bagaimana dia menyebutkan karunia Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau meliputi segala sesuatu, memberikan rahmat dan ilmumu ada di sana-sana, di semuanya itu, di segala sesuatu. Lalu dia mengatakan faghfir ya Allah, ampuni ya Allah. Ini malaikat punya adab. Doa sama Allah pakai adab malaikat. Beliau mengatakan faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah ampuni ya Allah orang-orang yang taubat ini, orang-orang yang mengikuti jalanmu dan selamatkan mereka dari azab jahim.